Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyad Bitara dengan NIM S1F1211060. Saya akan menjelaskan bab 1, di mana kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruang dan waktu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. Sumber bising adalah sumber bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Umumnya, sumber kebisingan dapat berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan alat, pembangkit tenaga, alat pengangkut, dan kegiatan rumah tangga. Kebiasaan diukur dengan menggunakan satuan yang dinyatakan dalam desibel, yang diukur dengan sound level meter atau SLM. Secara umum, skala pengukuran kebisingan terhadap sensitivitas pendengaran manusia yang banyak digunakan adalah skala desibel, yang dimana senantiasa disesuaikan dengan karakteristik tanggapan telinga manusia terhadap suara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kebisingan. Kebisingan dapat bersumber dari bising interior atau dalam, bising outdoor atau luar. Menurut Subaris dan Haryono, sumber kebisingan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bising industri, yang kedua bising rumah tangga, yang ketiga bising spesifik. Kemudian menurut WHO, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama lalu lintas, kedua jalan, 3 industri, 4 pesawat, 5 terbang, 6 kereta api, 7 kebisingan, 8 konstruksi, 9 bangunan, 10 kebisingan dalam ruangan. Pengukuran kebisingan adalah memperoleh data tentang frekuensi dan intensitas kebisingan di perusahaan atau di mana saja. Alat utama yang digunakan dalam pengukuran kebisingan adalah sound level meter. Alat ini mengukur kebisingan pada intensitas 30-13 desibel dan frekuensi 20-20 Hz. Suatu sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri, kecuali untuk kalibrasi mikrofon diperlukan pengecekan dengan kalibrasi dapat dipakai pengeras suara, dapat diatur oleh ampere atau suatu piston phone dibuat untuk dimaksud kalibrasi tersebut, yang tergantung ukuran tekanan udara sehingga perlu dikoreksi berdasarkan atas perbedaan tekanan barometer. Nilai ambang batas adalah standar faktor tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari, untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak kebisingan. Secara umum, pengaruh kebisingan terhadap masyarakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu gangguan fisiologis dan gangguan psikologis. Menurut Muklis, bising dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis, gangguan komunikasi, dan ketulian. Dampak kebisingan terhadap kesehatan pekerja yaitu gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, efek pada pendengaran, dan gangguan keseimbangan. Kemudian teknologi pengendalian kebisingan. Dengan adanya pengendalian kebisingan, diharapkan kebisingan yang ditimbulkan dapat dikurangi dampak negatif. Kebisingan dapat dikendalikan dengan pengendalian secara teknis atau engineering control dan pengendalian administratif atau administrative control. Ada 2 jenis alat pelindung diri atau alat pelindung pendengaran, yaitu sumbat telinga dapat mengurangi kebisingan 8-30 desibel. Biasanya digunakan proteksi sampai dengan 100 desibel. Tutup telinga dapat menurunkan kebisingan 25-45 desibel, digunakan proteksi sampai dengan 110 desibel. Selanjutnya, penentuan kriteria kebisingan. Ada beberapa penentuan kriteria yang dibedakan menurut fungsi dan kegunaannya. 4 macam penentuan kriteria kebisingan, yaitu perhitungan tingkat tekanan bunyi ekuivalen, tingkat
tingkat tekanan bunyi siang hari, tingkat tekanan bunyi malam hari, tingkat tekanan bunyi siang malam, tingkat kebisingan ekuivalen, tingkat kebisingan pada siang hari, tingkat kebisingan pada malam hari, dan tingkat kebisingan siang malam. Baku mutu kebisingan adalah batas maksimal tingkat baku mutu kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan hidup, agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kep 48/11/1996, tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kebisingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas. Intensitas yaitu bunyi yang dapat didengar telinga manusia berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan, getaran dalam rentang yang dapat didengar. Jadi, tingkat tekanan bunyi diukur dengan logaritma dalam desibel. Yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 sampai 20.000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 sampai 4.000 Hz. Yang ketiga durasi. Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya paparan dan berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. Yang keempat sifat. Mengacu pada distribusi energi bunyi terhadap waktu. Stabil, berfluktuasi, bising impulsif. Satu lebih loncatan energi bunyi dengan durasi kurang dari 1 detik sangat berbahaya. Baik, materi selanjutnya waktu dan tempat praktikum. Kami melakukan praktikum uji kualitas kebisingan pada hari Minggu 29 Oktober 2023 pada pukul 6 pagi sampai 10 malam WITA. Kami melakukan praktikum di depan kantor pajak Pratama Kendari, tepatnya di Jalan Sawo-Sawo, Kecamatan Gadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun alat yang digunakan pada saat praktikum, yang pertama sound level meter, kedua tripod, ketiga alat tulis, keempat stopwatch, kelima mobile topographer, dan yang keenam payung. Adapun bahan yang digunakan pada saat praktikum, yang pertama belangko data, kedua suara, dan yang ketiga kendaraan. Adapun prosedur percobaan dari analisa kebisingan ini menggunakan alat sound level meter. Yang pertama, menyiapkan alat sound level meter dan alat-alat perlengkapan lainnya untuk melakukan pengukuran kebisingan. Kedua, menempatkan tripod pada titik yang ditinjau, kemudian menentukan koordinat titik menggunakan mobile topographer dan mencatat hasilnya. Ketiga, memasang alat sound level meter pada tripod. Keempat, mengarahkan alat sound level meter tegak lurus menghadap ke jalan titik pengukuran bunyi atau suara. Kelima, setelah itu menekan tombol power untuk menyalakan alat, menunggu beberapa saat hingga alat siap digunakan. Yang keenam, mencatat hasil pembacaan setiap 5 detik selama 10 menit untuk pembacaan pertama atau LA. Dan yang ketujuh, mengulang prosedur 1-6 untuk rentan waktu LA sampai LF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sadaneze. Saya dari kelompok 6 RPL. Di sini saya akan menjelaskan dari percobaan kebisingan bab 4. Berdasarkan penyajikan data grafik nilai kebisingan LE menunjukkan bahwa pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan alat sound level meter di depan kantor pajak tepat di Jalan Sawo-Sawo, Bende, Kecamatan Gadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih berada di atas baku mutu. Peningkatan intensitas kebisingan yang paling tinggi terjadi pada rentang waktu 18.00 sampai 21.00 dan pada rentang waktu LF 21.00 sampai 22.00 WITA. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut merupakan jam puncak masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas waktu menjelang maghrib dan di malam hari. Selain dari aktivitas masyarakat, peningkatan kebisingan pada jam tersebut juga bersumber dari volume lalu lintas yang cukup padat. Sedangkan di jam waktu lain seperti LA, LB, LC, dan LD menunjukkan intensitas kebisingan yang relatif stabil. Selain dari faktor-faktor yang meningkatkan intensitas kebisingan di atas getaran, kecepatan kendaraan, pengereman kendaraan, dan juga beban berat,
juga merupakan sebagai sumber yang memicu terjadinya kebisingan. Saya Nabila Saskirana dengan NIM S1F1211066 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran analisa kebisingan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Adapun kesimpulan dari praktikum analisa kebisingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kebisingan di siang hari diukur dengan menggunakan alat sound level meter di lokasi praktikum yaitu 65,97 desibel. Dari hasil pengukuran yang diperoleh dari lokasi praktikum, apabila dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan Capman LH nomor 48 tahun 1990, maka lokasi tersebut memiliki tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang batas kawasan perkantoran dan perdagangan dengan standar 65 desibel. Sedangkan lokasi tersebut memiliki tingkat kebisingan mencapai 65,97 desibel. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kebisingan yang sudah melewati nilai ambang batas yang telah ditetapkan dengan mengatur serta mengelola ulang rekayasa lalu lintas dan penanaman tanaman atau pohon yang berdaun lebat juga dapat mengurangi intensitas kebisingan yang dirasakan. Adapun saran dari kami pada praktikum analisa uji kebisingan ini adalah agar alat yang digunakan sebisa mungkin disediakan lebih dari satu agar saat proses praktikum bisa berjalan lebih maksimal. Sekian dari saya.